Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rifan Ardinugraha dari Manajemen Mahal 2 semester 1 bersama rekan saya. Ya, nama saya Bintang Wijaya, kelas Manajemen Mahal 2 semester 1. Oke, baiklah, kami berdua di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pasar Monopoli dan Pasar Sempurna. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Ardinugraha, Manajemen Mahal 2 semester 1. Ini dan ini hasil bintang yang berjudul pengertian pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Oke, baiklah, ini akan apa itu pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli adalah kondisi di mana hanya ada satu atau sedikit persaingan dan pasar tersebut tidak sepihak atau penyakit lainnya. Pasar ini berbentuk interaksi antara perusahaan dan penawaran, di mana hanya satu produsen berhadapan dengan banyak konsumen. Kata monopoli tersebut dan bahasa mono berarti satu dan polera ini berarti menjual. Pasar ini juga disebut tidak memiliki unsur persaingan. Pasalnya, pasar jenis perusahaan ini biasanya memproduksi barang jasa yang tidak bisa diproduksi oleh itu. Pasar tersebut tidak bisa atau sulit untuk dimasuki pemain baru, lisensi pemerintah, kepemilikan sumber daya, hingga hak kita menjadi faktor kuat untuk memenuhi. Ini coba kita lihat ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama itu industri satu perusahaan. Tahu bahwa hanya ada satu perusahaan pasar umum, barang atau jasa yang ditawarkan tidak bisa diproduksi oleh perusahaan. Jadi yang satu. Oke, dengan demikian pasar tidak punya pilihan lain menggunakan barang atau jasa yang ada pada perusahaan tersebut. Kedua, barang atau jasa tak ada pengganti. Ya, bisa dibilang nggak ada KW-nya lah, cuma satu. Oke, yang ketiga, sulit masuk ke dalam bidang industri. Perusahaan tidak sembarangan untuk masuk ke dalam industri monopoli. Ada beberapa bentuk hambatan untuk masuk ke dalam pasar, mulai dari yang bersifat legal atau biasanya yang bersifat dengan pemerintah legal, dan dapat mempengaruhi penentuan harga. Karena hanya ada satu perusahaan di pasar itu, maka perusahaan tersebut dapat menguasai penentuan harga. Saya heran jika kemudian perusahaan monopoli disebut juga sebagai perusahaan penentu harga. Tak perlu promosi iklan, tak perlu, karena perusahaan itu hanya mempromosikan barang atau jasa yang dijualnya tidak perlu, dan pembelinya tak punya pilihan lain, sehingga penjualan produk perusahaan hanya perusahaan yang bersangkutan. Bagi perusahaan monopoli, iklan dibutuhkan hanya untuk melihara hubungan baik. Oke, artinya ini ada beberapa contoh perusahaan monopoli, ada bisa baik tersebut, ada PT perusahaan listrik atau PLN, perusahaan daerah air minum atau PDAM, PT Pertamina, penyedia bahan bakar, kereta api, dan lain-lain. Ini saya cuma beri contoh saja. Dan di sini ada faktor-faktor penyebab terjadinya monopoli. Faktor penyebab terjadinya monopoli berikut merupakan perusahaan menguasai input atau faktor produksi tertentu. Perusahaan menguasai hak cipta atau hak paten yang melarang perusahaan lain menggunakan produk tersebut atau melakukan produk yang sama, tapi nggak punya KW-nya. Jadi cuma satu barang itu. Bisa jadi yang kedua, perusahaan menggunakan produksi dan menjual produknya dengan harga tetap banding
agar pelaku usaha lain tidak bisa menyainginya. Oke, yang ini ada ketiga. Yang faktor yang ketiga yang terjadinya penyebab monopoli munculnya hambatan untuk memasuki pasar. Perusahaan punya kemampuan atau pengetahuan untuk membangun produk sehingga perusahaan memiliki kemampuan kontrol sumber produksi yang kuat. Jadi ya cuma satu, nggak ada yang banyak dan ya, perusahaan sepenuhnya menginput produksi tertentu dan perusahaan menguasai penciptanya. Oke, selanjutnya kelebihannya. Baiklah, di sini ada beberapa pasar monopoli. Kelebihan pertama, perusahaan monopoli harus membutuhkan efisiensi untuk dapat bersaing dengan perusahaan lainnya pada produk sejenis. Kedua, kekuasaan perusahaan monopoli harus dikontrol di negara. Tiga, pasar persaingan monopoli dapat membuka inovasi baru, undang hak cipta dan hak paten dari berbagai perlombaan untuk penemuan yang baru. Para pesaing monopoli akan menentukan kemajuan besar teknologi. Di sini ada beberapa juga kekurangan pasar monopoli. Nah, kekurangan pasar monopoli dalam penurunan jumlah produksi yang berdampak pada ketersediaannya produk untuk konsumen. Persaingan yang kedua, persaingan membutuhkan eksploitasi terhadap pemilik faktor produksi. Yang ketiga, persaingan ini juga menumbuhkan ketergantungan konsumen karena tidak bisa membeli pada perusahaan lain meski merasa dirugikan. Monopolis akan bebas karena penjualan perusahaan lain tidak susah masuk ke pasar. Ya. Dan yang terakhir, pesaing dapat melakukan pendapat yang tidak karena bukan hanya waktu panjang. Oke. Terima kasih kepada Mas Rifan dari penjelasannya. Selanjutnya dari saya, Bintang Dwi Cahya, kelas manajemen malam 2, semester 1, akan menjelaskan pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna pada dasarnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun demikian, kedua pihak tidak dapat mempengaruhi harga karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Selain itu, para pelaku ekonomi di pasar persaingan sempurna juga sama-sama telah mengetahui kondisi dan memiliki informasi terkait dengan pasar. Tidak ada campur tangan dari pemerintah dalam pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna disebut-sebut sebagai jenis pasar yang paling ideal karena dianggap mampu menjamin terwujudnya efisiensi pasar. Selain jumlah penjual dan pembeli yang banyak, produk yang dijual di jenis pasar persaingan sempurna adalah bersifat homogen. Mengutip dari buku Entrepreneurship Menjadi Pebisnis Ulung karya Edi Suryanto, pasar persaingan sempurna terjadi jika jumlah perusahaan dalam suatu industri banyak dan berskala kecil, sehingga tidak ada perusahaan yang dapat mempengaruhi harga pasar. Pembentukan harga benar-benar terjadi karena keinginan produsen dan konsumen, permintaan dari sisi konsumen, sedangkan penawaran dari sisi produsen atau penjual. Bentuk pasar persaingan sempurna ada di bidang produksi dan perdagangan hasil pertanian serta perikanan. Kebalikan dari pasar persaingan sempurna adalah pasar persaingan tidak sempurna, yaitu suatu bentuk pasar yang hanya terdapat sedikit penjual namun banyak pembeli. Selanjutnya, contoh pasar persaingan sempurna. Contoh sederhananya dari pasar persaingan sempurna adalah perusahaan beras, pasar buah dan sayur, pasar minyak wangi, dan lain-lain sebagainya. Sebagaimana yang diketahui, jumlah pembeli dan penjual beras sangat banyak. Pasalnya beras adalah salah satu kebutuhan pokok, tetapi jenis-jenisnya sangat banyak. Setiap pembeli dan penjual tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga. Contoh dari perusahaan beras yang memproduksi beras hanyalah satu di antara sekian banyak produsen beras. Perusahaan yang satu terhadap produksi beras secara keseluruhan hanyalah merupakan bagian kecil dari jumlah produksi yang sangat besar.
Berikut adalah ciri-ciri pasar persaingan sempurna. 1. Jumlah pembeli dan penjual banyak. Ciri pertama dari pasar persaingan sempurna adalah banyaknya jumlah pembeli maupun penjual. Pembelian seorang konsumen yang sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah pembelian secara keseluruhan di pasar. Sehingga jika pembeli menambah atau mengurangi jumlah pembelian, maka keseimbangan pasar tidak berpengaruh. 2. Barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Ciri kedua dari pasar persaingan sempurna adalah barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Artinya satu jenis barang merupakan barang pengganti atau substitusi untuk barang dari penjual yang lainnya. 3. Faktor produksi beras bergerak. Ciri ketiga dari pasar persaingan sempurna adalah faktor produksi, seperti bahan baku ataupun tenaga modal bebas bergerak, bebas berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lainnya yang lebih menguntungkan. Tidak ada yang menghalangi, baik kendala peraturan maupun kendala teknik. 4. Adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Ciri keempat pasar persaingan ini adalah harga barang dan jasa benar-benar terjadi sebagai akibat interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar. Pembelian dan penjualan mengetahui keadaan pasar. Ciri dari kelima pasar persaingan sempurna ini adalah pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. Karena itulah kelengkapan informasi pasar sangat penting agar persaingan benar-benar sempurna. Bagi pembeli, informasi yang diperlukan diantaranya tingkat harga yang berlaku atau perubahan-perubahannya, kuantitas dan kualitas barang, serta di mana bisa memperoleh. Sedangkan bagi produsen ataupun penjual, kelengkapan informasi mencakup perubahan harga, penemuan sumber bahan mentah, dan tingkat upaya dan teknologi produksi. Berikut adalah contoh kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama ialah harga benar-benar terbentuk melalui mekanisme harga. Harga yang terbentuk tidak ada campur tangan pemerintah ataupun asosiasi produsen. Dalam jangka panjang akan terjadi harga yang menguntungkan konsumen karena harga dibentuk dari biaya rata-rata minimum, sehingga pasar menjamin diproduksinya produk dengan biaya rendah. Persaingan sempurna tidak memerlukan adanya iklan, karena jenis barang, kualitas, dan harganya hampir sama. Yang kedua, kekurangan pasar persaingan sempurna. Berikut contoh-contoh kekurangan pasar persaingan sempurna, yaitu keuntungan yang diterima dalam skala normal, sehingga beberapa perusahaan sulit menyediakan dana untuk mengembangkan. Kedua, konsumen dapat merasa jenuh dalam pembelian karena produk pada pasar adalah produk homogen sehingga membatasi pilihan konsumen. Jadi dalam pasar persaingan sempurna pilihan sangat sedikit, jadi sehingga membatasi pilihan konsumen. Ketiga, persaingan sempurna dapat menimbulkan biaya sosial. Perusahaan yang abai dengan biaya sosial akan menimbulkan kegiatan produksi yang merugikan masyarakat, misalnya polusi, penggunaan bahan pengawet berlebihan, dan lainnya. Di pasar persaingan terdiri dari atas pasar persaingan sempurna dan pasar tidak sempurna. Berikut adalah contoh pasar persaingan sempurna. Di antara lain, pasar persaingan sempurna memiliki banyak penjual atau pembeli yang sama-sama mengerti keadaan pasar. Barang yang diperjualbelikan dalam pasar sempurna adalah jenis homogen, sejenis ataupun homogen. Selain itu, penjual atau pembeli tidak bebas menentukan harga karena sudah ditentukan oleh kekuatan pasar. Terdapat beberapa ciri lain di pasar sempurna, yaitu pembeli ataupun penjual memiliki informasi yang lengkap mengenai pasar. Tidak terdapat campur tangan pemerintah. Memiliki banyak penjual dan pembeli. Kedua ialah pasar persaingan yang tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna terdiri dari sedikit penjual namun banyak pembeli. Pada pasar ini, para penjual dapat menentukan harga barang ataupun bebas. Barang yang diperjualbelikan tersebut memiliki jenis yang berbeda-beda pula atau terdapat berbagai jenis barang. Sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada silap kata ataupun kurang dari sumber informasi, mohon dimaafkan. Sekian dari kami.
Apabila ada kesalahan ataupun informasi yang kurang, mohon dimaafkan. Kami di sini masih belajar. Kepada selaku Pak dosen Pak Raja, terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baiklah, langsung saja saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.